eh, seperti yang dipesankan yang Sabdo Palon itu memang beliau memberikan sasmito atau pesan bakal balik ke istilahnya dalam bahasa Indonesia mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Ya. Gitu kan. Jadi ketika Semar dihadap oleh Matsopati, dia menceritakan, takon Matsopati bertanya, kowe iki sapa to, Man? Menceritakan begini-begini, awal mula dewa sampai saya besok jadi Bancak Doyok Sabdo Palon Noyo Genggong gitu diceritakan. Nah, besok eling-elingen anak putumu Matsopati neng tengah pasar sisih pojok wetan kuwi enek wong dodol. Iya coba to Mas, nek menciptakan bentuk kok iso ngene barang ngono ki angen-angene iki piye ngono piye. Dari tatahannya. Iya, asal Kenapa bentuknya seperti ini? Ya gon lugas, tapi nek disawang kok penak. Ora kaya wong ning kok kaya wong, lah itu kan aneh. Sama seperti yang penggambarannya Sri Bathara Kresna. Iya. Kalau di India kan simbol Wisnu itu kan Krishna itu mesti berbadannya biru. Kalau di sini kan hitam. Iya. Nah itu sebenarnya penggambaran langit. Nah kalau secara ilmu ilmu sen digabungkan dengan ilmu pengetahuan alam itu Wisnu itu adalah manifestasi dari atmosfer, karena yang memelihara bumi ini adalah atmosfer itu sendiri. Nah makanya kalau orang Jawa itu kan kalau menemukan sasmito kan selalu melek di malam hari melihat langit, maka atmosfer yang tampak itu disimbolkan langit itu hitam, maka dibentuklah Krishna itu dengan kulit hitam. Nah, kalau di India itu biru langit, karena ketika di siang hari warnanya biru langit, itu seperti itu. Jadi memang dewa itu kan gini, kenapa dinamakan dewa? D itu kan gede, Wo itu nyawa. Sama halnya jiwa itu siji dalam arti kecil, Wa itu adalah nyawa, gitu. Lah jiwa itu ya nyawa cilik, dewa itu nyawa gede. Lah setiap penciptaan alam semesta ini setiap elemennya mempunyai unsur fisik dan non fisik. Nah misalkan fisiknya matahari, non fisiknya Bathara Surya, gitu. Fisiknya rembulan, non fisiknya Bathara Candra, gampangannya seperti itu. Fisiknya air tawar, non fisiknya Bathara Indra, gitu. Fisiknya air samudra, air asin, non fisiknya Bathara Baruna. Apa niku? Fisiknya api, Bromo. Nggih, Bromo. Terus fisiknya magma, lahar itu. Non fisiknya Bathara Siwa. Nah, makanya itu leluhur kita tahu dengan penggambaran kenapa wayang Krishna itu Bathara Krishna dibentuk kulit, karena itu simbol langit. Makanya dia berperan sebagai pemelihara, karena yang memelihara bumi ini adalah atmosfer itu sendiri. Tanpa ada atmosfer bumi ini tidak ada kehidupan. Hancur. Bentino ketiban anu. Kenapa Krishna itu senjatanya cakra? Karena itu putaran dari atmosfer itu sendiri yang melindungi bumi ini, putaran cakra ini. Makanya kan itu orang tidak akan bisa melewati atmosfer. Makanya kan di dalam pewayangan kalau senjatanya cakra itu bisa mengempas apa saja. Ya sama. Jadi senjatanya cakra Krishna itu ketika mengempas musuh itu sama terbentur oleh atmosfer kerasnya. Pasti hancur. Karena makanya dibilang senjata cokro, karena cokro itu putaran kan atmosfer kan berputar kencang mengikuti gerak bumi. Kaya ngono itu ya Mas Suluh nek dari ya wayang itu dari kacamata apa saja ki kok entuk. Gathuk. Nah. Lah terus masalahnya ke depan ya. Itu generasi-generasi kita
apa juga masih memaknai yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, yaitu wayang ini sendiri, sampai kira-kira ya mendekati dengan apa sing dikersake karo nenek moyang kita ya. Soalnya jurang pemisah pemahaman terhadap itu kan mesti mungkin semakin jauh loh Mas Ulo. Mungkin semakin jauh. Nah itu sama yang diberikan Sasmito dari yang Dahyang Tanah Jawi itu ya, yang Sabdo Palon. Bahwa yang Sabdo Palon itu memberi pesan akan mengembalikan sesuatu yang hilang, termasuk budaya itu sendiri dengan kawruh-kawruhnya. Nah, ketika 500 datang, sudah bergantinya zaman, jatuh tempo 500 tahun itu, maka budaya dari semua peninggalan warisan leluhur yang itu, entah itu budaya atau kawruhnya, akan bangkit kembali. Karena di zaman sekarang sedang terkikis oleh kekuasaan angkara murka. Karena dengan budaya pewayangan itu kan budaya keluhuran yang mengajarkan tentang keluhuran sebenarnya, bukan sekedar tontonan kan gitu kan. Dalam arti angkara murka itu kan bukan satu sosok oknum, dua oknum, tiga oknum, karena sifatnya itu kan universal. Jadi dari angkara murka ini orang akhirnya kan mendewakan atau menuhankan karsa. Dari karsa-karsa yang tercipta ini akarnya melunturkan sesuatu yang ada, dari keluhuran yang ada ini terlunturkan. Misalkan adanya terciptanya teknologi gitu, budaya yang dari barat, misalnya wong dugem kayak gitu ya, dijean. Nah, seperti itu kan akan mengikis kearifan yang sifatnya memberikan tujuan yang luhur, seperti budaya seni kan itu. Hilang itu. Tapi kalau menurut pandangan saya juga berdasarkan yang tadi disampaikan Mas Tinus, bahwa kehidupan ini kan berputar, seperti kalau kita konsep Jawa ada cokro mandilingan, dan itu selalu nanti akan berulang demikian. Brotoyudo dari orang 5 mengalahkan orang 100, dan itu akan berputar seperti itu. Jadi ketika Tuhan menunjukkan kuasa atau kekuatannya untuk menata bumi ini, kapasitas kekuatan itu tidak terukur oleh kuantitas. Karena bagaimana ketika Nabi Muhammad dengan kaum muslimin itu hanya berapa orang, musuhnya Quraisy itu sampai kafir Quraisy sampai sekian ribu, bagaimana Nabi Musa musuh Fir'aun dengan prajuritnya sekian banyaknya, dan itu kan selalu terulang lagi, bahkan sampai sekarang pun itu juga akan terulang. Dan menjadi harapan kita juga bahwasanya kelestarian seni itu juga itu nanti akan terulang pada antar generasinya. Kalau memang generasi sekarang itu ada jarak yang jauh, kalau istilahnya gending ada geduk balik ketika bumi itu berputar dan mengalami pembalikan posisi dan juga kutub-kutubnya. Nah, itu juga secara gelombang elektromagnetik itu sebetulnya berpengaruh juga pada pola pikir manusia pada era itu. Jadi kemudian tentang nilai yang tadi dipesan Mbah Sabdo Palon, katanya bahwa besok kebudayaan dan lain sebagainya itu akan kembali. Nah, ini juga seiring dengan perkembangan manusia itu, ketika dalam titik tertentu ini sudah klimaks, dia akan kembali lagi. Karena saya teringat juga ada sebuah teori evolusi kebudayaan. Jadi kebudayaan itu berasal dari sesuatu pemikiran yang baik. Kalau dia mengalami perkembangan, kemudian mengalami perubahan dan modifikasi yang sampai ke titik katakanlah puncak atau dikatakan
pada titik tertentu dia itu mengalami kemerosotan dan kerusakan yang fatal katakanlah, maka sifat dari sifat dari kebudayaan yang murni itu dia akan tumbuh kembali, bukan tumbuh tapi siklus lingkaran tadi dia akan kembali ke jalannya, menemukan kebaikan itu dan dia akan mencari jalan sendiri. Itu sama halnya zaman sekarang kan banyak munculnya kebangkitan spiritual. Ya. Nah itu kan itu bawaan dari alam juga sebenarnya. Betul, dan itu juga diiringi dengan karena tadi sudah disebutkan bahwa peradaban ini akan bergulir begitu, jadi juga yang dari metafisik juga, tapi dari fisiknya juga begitu, banyak bangunan-bangunan candi ditemukan kembali. Banyak faktor yang berkaitan. Ya, banyak faktor yang berkaitan lagi, dan ini sekarang wayang lawas juga sudah mau booming lagi. Yang kemarin harganya sudah merosot kalah dengan wayang-wayang baru sekarang sudah mau merangkak lagi. Nah, gejala-gejala seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu berkaitan dengan minat masyarakat, dengan pola pikir mereka. Mereka pasti juga merasa jenuh kok dengan yang jadi memang seperti yang dipesankan yang Sabdo Palon itu memang beliau memberikan sasmito atau pesan bakal balik ke istilahnya dalam bahasa Indonesia mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Gitu kan. Jadi yang hilang itu akhirnya muncul kembali, bangkit kembali. Berefek seperti halnya sebuah seleksi alam ya Mas ya. Bagi mereka kan saya teringat nasihat Sabdo Palon yang kemudian dikutip Mbah Gondo Darman dalam satu pementasan wayang Sautika Parwa. Jadi ketika Semar dihadap oleh Matswapati, dia menceritakan, takon Matswapati bertanya, kowe iki sapa to, Mat? Menceritakan begini-begini, awal mula dewa sampai saya besok jadi bancak doyok Sabdo Palon Noyo Genggong gitu diceritakan. Nah, besok eling-elingan anak putumu Matswapati neng tengah pasar sisih pojok wetan kuwi enek wong dodol uyah, sing ora nonton wong dodol uyah kuwi tak tumpes tekan cindil abange. Berarti ada sebuah konsekuensi apabila mereka tidak menghiraukan petuah-petuah para leluhur itu pasti dan uyah juga ada kaitannya dengan samudra mungkin ya, dengan kalau uyah itu itu? mengandung makna itu berarti sarinya. Nah, sari ya. Kayak mana ada orang bilang wis mangan uyah wing ki kurang suwe, nah ibaratnya pengalamannya, pemahaman itu artinya itu meresapi. Ya. Kemudian itu karena kalau orang tidak menghiraukan tentang petuah-petuah yang sudah ditradisikan, ya, istilahnya enggak banyak makan garam, tidak banyak melihat dari fenomena dan peristiwa yang sudah digelar ini. Kalau mereka enggak selektif, maka akhirnya kembali ke Bratayuda itu. Kemudian seperti halnya kalau dijaring di bulan Ruah, karena bulan Ruah itu juga bulan arwah atau bulan perenungan untuk menuju bulan suci. Nah, para leluhur itu memberikan gambaran, nek kowe tumindak kaya ngono kowe arep njaluk mati model piye. Makanya jadi orang jadi hati-hati. Kowe arep apik kaya Gatotkaca ning tau duwe dosa, tau duwe kleru, akhirnya dia juga harus memakan karma seperti itu. Abimanyu juga seperti itu. Dursasana seperti itu. Bahkan yang dianggap mulia pun Bisma juga harus mengalami hal yang tragis di kematiannya karena mungkin di kehidupan kemarin ada satu kesalahan, ada suatu sikap yang kurang bijak dalam mengambil keputusan. Jadi ya seperti itu. Hukum sebab akibat itu ya memang jelas. Hukum cermin Di dalam wayang. Apalagi kalau dalam konteks perang besar Bharatayuddha itu kalau di yang konvensional itu kan jelas sekali. Wong utang nyaur nandur unduh nyilih balekke. Sebenarnya kan kados mantra Hanacara Kewalik niku
sebenarnya ada manfaatnya, yaitu membalikkan karma. Dari istilahnya kita harusnya menerima karma buruk jadi enggak. Ada manfaatnya, sepele itu karena cara kok itu. Dan itu juga dibaca oleh dalang-dalang pelaku Bratayuda pada saat mematikan tokoh tertentu. Itu juga dibaca juga. Kalau saya, karena saya bukan dalang Bratayuda, saya gunakan di setiap, kok tidak di setiap. Kadang-kadang kalau lakon tertentu dengan ending tertentu, Ya. itu saya mesti cara balik. Nggih. Digaungkan oleh seluruh pengrawe.